Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kafa Ministry kembali hadir di hadapan kita semua hanya karena anugerahnya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa bersyukur. Di teaching series yang ke-30 kemarin, kita sudah membahas satu time schedule yang ada di kitab Wahyu, di mana kemarin Kafa Ministry mencoba membuat timeline seperti kita ada di dalam persidangan ilahi, di mana kita dapat lihat di layar. Di situ dimulai dengan adanya ratapan dari anak-anak kerajaan atau yang Kafa Ministry gambarkan sebagai DNA gandum. Mereka berseru kepada Tuhan untuk meminta keadilan atas penderitaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan pelacur besar yang dikenal dengan Babel besar, yang adalah spirit yang menguasai para DNA lalang selama mereka hidup bersama di bumi. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana akhirnya surga menjawab doa ratapan mereka. Itu bisa kita temukan ada di Wahyu 17, di mana surga mengeluarkan surat keputusan penghukuman atas pelacur besar Babel. Selanjutnya kita lihat di situ ada fase pemisahan, di mana Tuhan meminta supaya anak-anak kerajaan dipastikan jangan ada yang bercampur dengan perempuan pelacur besar atau Babel. Karena sebenarnya Tuhan itu bukan mau menghukum manusianya, tapi spirit yang menungganginya, yang tadi kita lihat sebagai perempuan pelacur besar atau Babel. Dan kita lihat selanjutnya ada happy endingnya, di mana kita lihat ada sukacita dan sorak-sorai dari anak-anak kerajaan dan penghuni surga. Kenapa? Karena hukuman sudah dilaksanakan dan terjadilah kemenangan besar atas anak-anak kerajaan atau DNA gandum. Oke, sekarang kita mau melihat kisah dari kitab Ester ini dibuat timeline yang serupa dengan apa yang ada di kitab Wahyu. Karena kemarin di teaching series sebelumnya saya berjanji untuk membagikan tentang timeline yang ada di kitab Ester ini, di mana kalau kita mau melihat ada kesamaan dengan apa yang ada di timeline kitab Wahyu. Saya berharap Anda dapat membaca kitab Ester secara keseluruhan ya, supaya bisa dipahami secara detail. Dan membaca kitab Ester sebenarnya tidak terlalu sulit, karena apa yang dituliskan itu seperti sebuah novel cerita, jadi mudah untuk dibaca dan dipahami. Oke, kita bisa melihat di situ hakimnya saya tulis sebagai Allah, dan penggugatnya adalah Ester, Mordekai dan bangsa Yahudi, dan tergugatnya adalah Haman. Kasusnya adalah penumpasan bangsa Yahudi atau genocide yang dilakukan oleh Haman. Jadi dari ini semua kita dapat melihat bagaimana gambaran DNA gandum dan DNA lalang itu hidup bersama-sama. Dari apa yang kita baca di kitab Ester ini, kita dapat melihat bahwa yang menjadi korban atau yang teraniaya atau gambaran dari DNA gandum itu adalah Ester, Mordekai, serta bangsa Israel. Dan yang menganiayanya atau gambaran dari DNA lalangnya adalah Haman. Dan sama dengan apa yang terjadi di kitab Wahyu yang diawali dengan doa ratapan, maka di kitab Ester ini juga kita menemukan adanya ratapan dari Ester, Mordekai, dan bangsa Israel atas keluarnya surat keputusan yang dibuat oleh Haman dengan materai yang diberikan oleh Raja Ahasiweros untuk membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Persia.
Dan kemudian kalau di kitab Wahyu, kemarin kita sudah membahas ada kabar baik di mana doa ratapan mereka didengar dan surga akhirnya mengeluarkan surat keputusan di mana akan menghukum perempuan pelacur besar atau Babel. Maka di kitab Ester ini juga ada surat keputusan dari raja untuk menghukum Haman dengan digantung beserta anak-anaknya. Jadi ada kemiripannya dari apa yang terjadi di kitab Wahyu dan juga terjadi di kitab Ester. Dan kemudian selanjutnya di timeline kita bisa melihat di situ bahwa surat keputusan yang sudah dibuat Haman di awal untuk membinasakan bangsa Israel oleh raja disuruh untuk dicabut, dalam arti dibatalkan. Dan kemudian raja menyuruh Ester untuk menuliskan dekret yang baru, dan Ester menuliskan tentang bagaimana orang Yahudi itu dapat membela dirinya dan juga diizinkan untuk menghancurkan musuhnya. Jadi ada satu pembalikan keadaan yang luar biasa, di mana tadinya surat keputusan itu dikeluarkan untuk bangsa Yahudi itu dibunuh, tetapi karena terjadi pembalikan keadaan, kita lihat surat keputusan yang baru justru membawa kematian dari para musuh-musuh Ester, Mordekai, dan bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di kitab Wahyu, endingnya adalah sorak-sorai dari para rasul, para nabi, para martir, para penghuni surga. Di kitab Ester juga ada sorak-sorai di mana ditandai dengan diaraknya Mordekai berkeliling dan ada sukacita besar dari bangsa Yahudi. Dan inilah yang namanya Purim. Jadi sepertinya ada pola yang sama apa yang terjadi di surga dan juga yang terjadi di bumi. Oke, sebenarnya ada hal yang mau saya bahas lebih dalam tentang ini, tentang timeline ini. Tetapi saat saya sedang menyusun tentang keberadaan bangsa Yahudi di zaman kerajaan Persia ini, Tuhan sedikit membelokkan fokus saya untuk lebih fokus kepada Raja Ahasiweros. Untuk itu kita akan membahas tentang siapa Raja Ahasiweros itu. Kalau kita baca kitab Ester, memang Raja Ahasiweros ini digambarkan sebagai gambaran raja yang hebat. Bahkan dari beberapa khotbah dan juga cerita yang menggambarkan tentang Raja Ahasiweros ini, dia sering digambarkan sebagai gambaran dari Allah. Dan Ester sering digambarkan sebagai gambaran dari gereja Tuhan. Sehingga saya pribadi dahulu punya gambaran bahwa Raja Ahasiweros ini seperti gambaran pangeran-pangeran yang ada di kisah-kisah dongeng, seperti yang kita temukan di kisah Cinderella atau Putri Salju dan lain-lain. Walau sebenarnya waktu saya membaca kitab Ester ini, di hati saya sedikit terusik melihat bagaimana gaya hidup dari Raja Ahasiweros. Karena kalau kita membaca kitab Ester, sepertinya dia bukan gambaran dari raja yang saya pikirkan selama ini. Kita baca ayatnya ya. Ester 1 ayat 1. Pada zaman Ahasiweros. Oke, sebelum kita lanjutkan, Kava Ministry mengajak untuk kita sedikit melihat latar belakang dari Raja Ahasiweros. Siapa Raja Ahasiweros? Dia adalah anak dari Raja Darius, Raja Persia. Kalau ingat Raja Darius, kita ingat siapa? Daniel. Dan memang kisah Daniel dan Ester itu tidak jauh. Mungkin perbedaannya sekitar 50 sampai 60 tahun. Jadi di saat zaman Ester ini, Daniel kemungkinan sudah meninggal. Seperti yang sudah kita bahas bahwa sebelumnya kerajaan yang sangat besar di zaman itu adalah kerajaan Babel. Yang kita ingat rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Tetapi di zaman Raja Kores,
maka Babel itu dapat dikalahkan, sehingga akhirnya di zaman itu Media Persia yang mulai menguasai sebagian besar wilayah yang ada di dunia. Makanya kalau kita nanti baca di ayat selanjutnya, kita akan melihat bahwa Raja Ahasiweros ini membawahi sekitar 127 daerah. Bahkan dikatakan bahwa saat itu hampir 40% populasi dunia ada di bawah kuasa kerajaan Persia. Sejarah menuliskan bahwa kerajaan Persia ini sangat kaya. Dimulai dari Kores, kemudian Raja Darius, dan terlebih lagi di zaman Raja Ahasiweros. Bahkan kalau kita mau baca di Alkitab, maka tentang Raja Ahasiweros ini yang akan menjadi sangat kaya sudah dinubuatkan jauh-jauh, bahkan sebelum Ahasiweros ini lahir. Kita bisa baca ada di Daniel 11 ayat 2. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Jadi kalau kita lihat dikatakan raja yang keempat, memang raja yang pertama itu adalah Kores Agung, itu sekitar tahun 550 sampai 530 sebelum Masehi. Kemudian Raja Kambuji itu sekitar antara 530 sampai 522 sebelum Masehi. Kemudian Raja Darius yang adalah ayah dari Ahasiweros itu berkuasa sekitar tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi, dan Ahasiweros ini adalah raja yang keempat ya, yang tadi dikatakan akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Jadi kita melihat bagaimana kemegahan atau kekayaan dari Raja Ahasiweros ini. Bahkan di ayat tadi dikatakan bahwa dengan kekayaannya ini ia akan berusaha sekuat-kuatnya, artinya dengan gigih untuk melawan kerajaan Yunani. Jadi kita bisa bayangkan kemungkinan, menurut pandangan saya, kekayaan Raja Ahasiweros ini hampir mendekati kekayaan Raja Salomo. Dan Raja Ahasiweros ini diangkat menjadi raja di usia yang kurang lebih sekitar 36 tahun. Dia dikenal dengan nama lain yaitu Xerxes I atau Xerxes pertama, di mana dia tidak mau terlihat masih adanya pengaruh Babel dalam namanya dan kerajaannya, maka dia lebih senang menggunakan nama Xerxes. Nama Xerxes ini sebenarnya adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah raja di atas segala raja. Jadi Ahasiweros memakai nama Xerxes itu, dia mau menggambarkan dirinya atau keberadaannya yang ingin diakui sebagai raja di atas segala raja atau seperti dewa atau Tuhan. Dan memang ini ditunjang dengan keberadaannya sebagai raja dari kerajaan Persia yang sangat kuat dan berkuasa pada masa itu. Dan ada seorang penulis sejarah dan filsuf Yunani yang bernama Herodotus. Dia banyak menulis tentang kehidupan dari Raja Ahasiweros. Karena Herodotus ini hidup di masa Persia sedang alami masa kejayaan. Kita baca apa pendapatnya tentang Raja Ahasiweros ini, seperti kisah yang dia muat dalam The Historian Heart, di mana dia menggambarkan bahwa Raja Ahasiweros atau Xerxes ini sangat ditakuti. Makanya salah satu dari gambaran itu dapat terlihat dari apabila seseorang dipanggil untuk menghadap Raja Ahasiweros, maka posisi orang yang datang itu harus dalam posisi tengkurap dan tidak boleh menatap mata raja. Jadi seperti disembah ya. Dari sini kita dapat bayangkan bagaimana karakter dari Raja Ahasiweros itu yang merasa
bahwa dirinya adalah dewa atau Tuhan, dan orang tidak bisa datang kepadanya tanpa dia memanggilnya. Juga tidak boleh ada yang memandang wajahnya secara langsung. Kalau ada yang berani melakukan itu, maka biasanya mereka akan dihukum mati. Jadi itu sedikit tentang latar belakangnya, nanti kita akan kupas lebih lagi. Kita baca dahulu ayat selanjutnya. Dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, maka diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Oh ya, sebelum saya teruskan bicara tentang Persia, kalau kita mau tahu di mana Persia itu berada di zaman modern ini, kita dapat melihatnya Persia itu ada di wilayah Iran. Dan kalau kita bicara tentang Babel, maka saat ini di zaman modern Babel itu masuk di dalam wilayah Irak. Oke, kita kembali ayat tadi, kita lihat bagaimana Alkitab mau menerangkan tentang karakter dari Raja Ahasiweros, di mana kita lihat di awal jabatannya, yaitu baru sekitar 3 tahun, kita dapat lihat bahwa dia mengadakan pesta yang sangat besar, di mana dikatakan bahwa pestanya diadakan selama 180 hari. Kalau kita hitung itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Bayangkan ada pesta 6 bulan dan undangannya ada dari 127 daerah di bawah kekuasaannya, di mana itu terdiri dari para pembesar, pegawainya, tentaranya, juga para bangsawan serta orang-orang hebat yang ada di Persia saat itu. Bahkan ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa yang hadir di pesta itu diperkirakan ada sekitar 15.000 orang. Entah ini kalau dijumlahkan ya selama 180 hari atau memang dalam satu pesta yang sangat besar. Saya tidak dapatkan info tentang ini, tapi jumlahnya cukup besar, 15.000 orang dan waktunya 6 bulan. Dan kita lihat apa yang dikerjakan Raja Ahasiweros di pesta tersebut, flexing. Dia pamer harta dan kekuasaannya serta memuaskan hawa nafsunya. Kita baca ayat selanjutnya dahulu ya. Ester 1 ayat 5. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai dari para kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus, dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkannya di atas lantai pualam marmer putih, gewang dan pelinggam. Dari ini semua kita dapat melihat ya bahwa tadi dikatakan dia ini flexing selama kurang lebih 6 bulan. Dan selain flexing, kita juga melihat adanya jamuan makan dan minum, dan pasti ini adalah jamuan makan dan minum yang terbaik. Jadi kalau kita lihat Raja Ahasiweros ini gaya hidupnya adalah gaya hidup hedonisme, dan kita lihat gaya hidup hedonismenya ini tidak hanya untuk dirinya tetapi juga dia tularkan kepada rakyatnya. Dan kita baca ayat yang ke-7, dikatakan minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna. Jadi kalau kita lihat mereka sampai menggunakan piala itu, gambaran seperti saat ini gelas itu dari emas, kemungkinan kekayaannya mendekati kekayaan Salomo.
Dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Jadi anggur yang diberikan kepada rakyatnya juga anggur yang kualitasnya sama dengan kualitas raja. Adapun, nah di sini kita lihat ya, aturan minum ialah tiada dengan paksa. Karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Jadi dari ini kita dapat melihat ya bagaimana Raja Ahasiweros itu tidak hanya membuat dirinya yang tidak dibatasi oleh apapun, dia juga mengajak para pembesar bahkan rakyatnya untuk bergabung dengan memberi mereka makan dan minum yang tanpa batas. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keadaan saat itu. Saya yakin kita akan melihat di mana-mana adanya kerakusan akan makan dan minum. Dan ingat kemarin di teaching series yang ke-30 kita sudah membahas tentang bagaimana level jiwa dari DNA lalang atau gambaran orang yang tercemar, di mana kita dapat melihat ruah mereka itu isinya adalah perempuan pelacur besar atau Babel yang mengenakan kain ungu dan kirmisi. Itu bicara tentang lambang kemewahan. Kemarin kita sudah membahasnya, ini menggambarkan tentang gaya hidup yang hawa nafsu atau keinginan atau passion atau emosinya yang tidak dibatasi. Ini gambaran dari gaya hidup hedonisme. Apa itu gaya hidup hedonisme? Kemarin kita sudah bahas, itu adalah tentang gaya hidup yang mengutamakan kenyamanan dan kemewahan. Jadi dari sini kita dapat melihat lebih lagi ya, ternyata Raja Ahasiweros itu punya gaya hidup yang hedonisme. Kita baca ayat selanjutnya, Ester 1 ayat 9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, mungkin sederhananya ini sedang mabuk, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Dari sini kita dapat melihat ya, tiba-tiba raja punya permintaan kepada sida-sida yang ada di dekatnya untuk memperlihatkan Ratu Wasti. Kalau kita lihat di sini, dia memposisikan Ratu Wasti itu seperti gambaran kekayaan materi yang dia punya ya. Jadi seperti dia juga mau mempertontonkan tentang keberadaan Ratu Wasti. Kita baca selanjutnya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Dari sini apa yang kita lihat tentang Ratu Wasti? Ratu Wasti nekat. Kenapa? Karena dia pasti sudah tahu resiko apa yang akan dia dapat waktu dia menolak permintaan raja. Kita lanjutkan dahulu ayatnya ya. Maka bertanya-tanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Istilahnya raja ini sedang bertanya kepada lawyer atau kepada pengacaranya perihal tadi Ratu Wasti tidak mau dipanggil. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media. Perhatikan kalimat ini ya, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan.
Dari sini menguatkan pendapat apa yang tadi ditulis oleh Herodotus bahwa untuk menghadap Raja Ahasiweros itu harus dalam keadaan telungkup dan tidak boleh memandang raja, karena ternyata hanya 7 pembesar Persia inilah yang boleh memandang wajah dari rajanya. Dari sini kita dapat lihat ya bagaimana keberadaan Raja Ahasiweros atau Xerxes I yang merasa megah. Dia merasa dia adalah raja di atas segala raja, bahkan dia samakan kedudukannya sebagai dewa atau Tuhan. Kalau kita mau melihat, ini seperti salah satu ciri dari orang yang punya gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Kita baca ayat selanjutnya ya. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh Sida-Sida. Perhatikan ada kata-kata karena tidak dilakukan titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh Sida-Sida. Sepertinya kalau menurut saya keberadaan mempertontonkan Ratu Wasti ini sedikit tidak senonoh. Karena ada beberapa tulisan yang menuliskan tentang itu. Makanya Ratu Wasti menolak. Disclaimer tentang kebenaran tentang ini. Tapi kalau kita baca disebutkan karena tidak dilakukannya titah raja. Saya yakin bukan hanya soal dipanggil, tapi ada syarat-syarat untuk dia dipertontonkan. Kemudian ayat 16, maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti dianggap sebagai pemberontakan kaum wanita yang ada di kerajaan Persia. Ayat 17, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Ayat 18, pada hari itu juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan ini, asumsi ya kelihatannya. Pada hari itu juga istri para pembesar raja Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan satu titah kerajaan dari hadapan baginda yang dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros. Nanti kita akan lihat Ahasiweros menyesal akan ini. Dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Jadi dari sini kita dapat lihat ya, ia bersyukur Wasti ini tidak diusir atau dihukum mati, tetapi dia hanya dilarang untuk menghadap raja dan kedudukan ratunya diberikan kepada orang lain. Menurut pandangan saya, kenapa Ratu Wasti ini tidak dihukum mati? Kemungkinan karena biasanya yang menjadi ratu dari kerajaan Persia ini juga berasal dari para bangsawan Persia. Jadi mungkin tidak sampai untuk dihukum mati. Dan untuk kita yang sudah banyak membahas tentang kehidupan orang toksik, kalau kita lihat sebenar-benarnya dan mau menelaah lebih jauh, sebenarnya penghukuman ini sepertinya kabar baik buat Ratu Wasti atau kabar pembebasan bagi dirinya. Karena kalau kita lihat bagaimana karakter dari Raja Xerxes I atau Ahasiweros ini, pasti keadaan Ratu Wasti ini juga sangat tertekan saat hidup dengan Raja Xerxes I ini. Oke, kita kembali ke Herodotus, filsuf Yunani yang menulis tentang Raja Xerxes I ini. Saya bacakan apa yang dia tulis. Dikatakan bahwa
Raja Ahasiweros ini memiliki karakter yang cukup aneh, di mana dia memiliki amarah yang irasional atau bicara kemarahan yang tidak masuk akal. Salah satu contohnya adalah tentang tindakan Raja Ahasiweros yang aneh, seperti menghukum atau mencambuk bahkan merantai laut yang disebabkan karena peristiwa Hellespont, di mana itu adalah tentang bagaimana Raja Xerxes itu awalnya membuat konstruksi jembatan yang luar biasa sepanjang 1,2 kilometer yang menghubungkan antar dua benua, di mana dengan adanya jembatan ini akan memudahkan pasukan Persia ini dapat menginvasi Yunani. Tetapi satu saat di selat tersebut terjadi badai yang sangat besar dan mengakibatkan jembatan yang dia buat itu hancur lebur. Makanya Raja Xerxes itu sangat marah dan kemarahannya itu ditujukan kepada laut, di mana dikatakan oleh Herodotus ini dia menyuruh para bawahannya untuk mencambuk dan merantai laut. Agak aneh ya kalau kita lihat karakter dari Raja Ahasiweros ini. Dan dikatakan oleh Herodotus juga Raja Ahasiweros ini dikenal sebagai raja yang keji. Salah satu dari kekejian yang dicatat oleh Herodotus adalah bagaimana ia membelah seorang pria menjadi dua. Dan selain karakter Raja Ahasiweros, Herodotus juga mencatat terjadinya dinamika keluarga kerajaan Persia yang mengerikan, di mana Herodotus meskipun tidak secara langsung menuduh Xerxes ini membunuh putri-putrinya, tetapi memang dalam konteks sejarah yang diberikan di saat itu menggambarkan bahwa sebuah istana di mana raja-raja itu memegang kekuasaan absolut atas keluarga mereka itu biasanya mengakibatkan perlakuan brutal terhadap anggota keluarganya. Semuanya ini sering kali didorong oleh intrik atau drama yang ada di istana. Dan sebelum kita lebih lagi membahas tentang Raja Ahasiweros, maka Kava Ministry mau mengajak Anda untuk melihat tentang keberadaan Ratu Vasti, di mana kalau kita lihat arti nama Vasti itu dalam bahasa Persia kuno itu adalah gambaran tentang sesuatu yang terbaik atau yang paling indah, paling elok dan paling cantik. Dan pastinya saya yakin nama ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari Ratu Vasti. Kenapa? Karena kalau kita baca nanti ya di ayat Alkitab selanjutnya dikatakan bahwa seperti yang tadi saya sudah katakan, raja akan menyesal dengan keputusan yang tidak dicabut, karena seperti apa yang ditulis di Alkitab dikatakan bahwa setelah panas hati raja reda, ia mengingat kembali Ratu Vasti. Makanya tadi saya bilang dia pasti menyesal dengan keputusan yang sudah dia buat bahwa Ratu Vasti tidak boleh menghadap dia lagi, dan keputusan itu sudah dimateraikan untuk tidak bisa dicabut. Jadi dia benar-benar tidak dapat lagi bertemu dengan Ratu Vasti. Dan kita lihat bahwa ternyata raja ini membutuhkan Ratu Vasti. Menurut pendapat saya, ini semua bukan hanya karena Ratu Vasti ini cantik atau elok, karena saya yakin sekelas Raja Ahasiweros untuk mencari orang yang cantik itu mudah, tetapi saya yakin ada hal lain di balik kecantikan Ratu Vasti yang kemungkinan menurut saya karakter dari Ratu Vasti itu juga baik atau elok, sehingga dialah yang dapat menenteramkan hati Raja Ahasiweros yang bengis ini. Karena orang-orang dengan karakter yang keji itu biasanya jiwanya itu kosong, seperti gambaran tentang jiwa yang pernah kita bahas bahwa di awal penciptaan, di mana dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas samudra raya yang gelap. Nah, bicara tentang samudra raya yang gelap itu bicara tentang jiwa yang alami kekosongan, karena tidak adanya
terang di dalamnya. Gambaran dari Roh Allah yang harus melayang di dalam kekelaman samudera raya atau di dalam kekelaman ego. Dan waktu Roh Allah itu ada di atas kekelaman ego, barulah itu yang namanya kehidupan. Dan kita sudah belajar bahwa orang-orang dengan karakter toksik itu di jiwanya sudah pasti bukan Roh Kudus yang bertahta. Makanya dia rasakan kekosongan. Kenapa? Karena nesiama itu hanya bisa dipuaskan oleh yang namanya Roh Kudus. Sebesar apapun roh lain tidak dapat mengisi nesiama kita dengan penuh. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang mempunyai jiwa yang kosong itu dapat terlihat dari apa? Dari keberadaannya yang gelisah. Dan saya yakin selama ini mungkin Ratu Wastilah yang dapat menenteramkan hati dari Raja Ahasiweros. Makanya Raja merasa sangat kehilangan. Tetapi kembali karena sudah ada surat keputusan yang tidak bisa dicabut, membuat Ratu Wasti tidak bisa menghadap Raja. Maka untuk itu para penasehat Raja mengusulkan untuk mencari ratu yang baru. Kita baca ayat selanjutnya. Di Ester 2 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah ia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Oke, sekarang kita beralih kepada Ester. Nah, kalau tadi dikatakan akan ada kompetisi memilih ratu untuk raja, maka Ester ini adalah salah satu kontestan yang ikut dalam pemilihan ratu tersebut. Dan Ester ini sekalipun dia adalah orang Yahudi, dia bisa ikut pemilihan ini karena dia memiliki paman yang bernama Mordekai yang bekerja di istana Raja Ahasiweros. Makanya Ester yang nama aslinya adalah Hadasah diganti namanya menjadi Ester. Seperti yang tertulis di Ester 2 ayat 10. Dari sini kita dapat mengerti mungkin kenapa Hadasah diganti namanya, karena supaya identitas Yahudinya tidak ingin diketahui, mengingat keberadaan bangsa Yahudi saat itu banyak yang tidak menyukainya, khususnya di kalangan istana. Apalagi akhirnya kita tahu ya bagaimana ada Haman di dalamnya. Ya sudah pasti bangsa Yahudi ini tidak disukai karena Haman itu sangat membenci bangsa Yahudi. Dan dalam audisi tersebut ternyata dari banyak gadis yang ikut, maka raja akhirnya memilih Ester sebagai ratu. Kita baca ayatnya ada di Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Ini perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagai layak bagi raja. Lihat ya, waktu dia bersama dengan Ester, maka raja ini sepertinya terlihat menjadi orang yang baik.
dia membebaskan pajak yang tinggi. Dari sini kita dapat lihat ya, bagaimana raja itu merasa tentram waktu dia dekat dengan Ester. Kalau kita mau melihat selera dari Raja Ahasiweros yang menjatuhkan pilihannya kepada Ester, menurut pendapat saya selain ini karena rancangan Tuhan untuk memasukkan Ester di kerajaan Persia yang nantinya akan dipakai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembunuhan massal, juga karena keberadaan Ester ini pasti tidak jauh keberadaannya dari Ratu Wasti, yang juga dapat menenteramkan hati raja. Dan selama ini saya pribadi kalau membaca kitab Ester dan mendengar dari banyak cerita tentang Ester, sepertinya keberadaan Ester ini sangat beruntung ya, karena dia dapat dipilih oleh Raja Ahasiweros. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari karakter dan gaya hidup dari Raja Ahasiweros yang sepertinya ada dalam kriteria manusia yang sombong, arogan, punya rasa megah yang berlebihan, punya rasa berhak, dominasi, eksploitatif, sepertinya bukan gambaran raja yang ada di dongeng. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya, dipilihnya Ester menjadi ratu itu bukan seperti gambaran bagaimana Cinderella bertemu dengan pangerannya, tetapi justru Ester berhadapan dengan manusia yang karakternya toksik. Dan kemarin di teaching series yang ke-30 kita sudah membahas tentang level jiwa yang dipunyai oleh DNA gandum dan DNA lalang. Sekali lagi yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton teaching series yang ke-30 supaya dapatkan pemahaman lebih lengkap. Dan bicara tentang DNA lalang, kita sudah belajar kemarin bahwa benihnya itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari iblis. Bicara mereka adalah antek-antek iblis. Dan waktu kita melihat level jiwa dari DNA lalang, maka kita akan temukan bahwa di level nefesnya, jadi ada level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, ada nefes, ruah, dan nesyama. Maka di level nefesnya itu adalah gambaran binatang berkepala 7 yang bertanduk 10, seperti yang terdapat di kitab Wahyu. Dan di level ruahnya diisi oleh apa? Gambaran perempuan Babel yang sudah memakai pakaian ungu dan merah melambangkan gaya hidup hedonisme. Dan yang selanjutnya nesama dari DNA lalang, nesyamanya itu padam atau isinya bukan roh Tuhan tapi iblis. Dan kita juga sudah sering belajar bahwa di level nefas, di mana itu merupakan level jiwa yang paling dekat dengan wujud fisik atau gambaran darah dan daging, yang kita sudah banyak bahas bahwa di nefas ini adalah tempat yang namanya hawa nafsu kebinatangan, terutama yang berhubungan dengan apa saja hawa nafsunya, kerakusan makan minum, kemudian yang kedua tentang seksual, dan ketiga tentang dominasi. Tadi kita belum melihat dengan jelas bagaimana tentang kehidupan seksualnya. Kalau tentang makan minum yang tidak dia batasi, kemudian juga kehidupan yang hedonisme, tadi kita sudah lihat ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan seksualnya. Banyak pendapat miring dari para sejarawan yang mengatakan bahwa Raja Ahasiweros ini juga melecehkan anak-anak kandungnya yang perempuan, di mana Raja Ahasiweros ini memiliki 15 anak perempuan yang diduga mereka semua mengalami sexual abuse dari ayahnya saat mereka ada di usia akil balik, yaitu sekitar usia 12 sampai 13 tahun. Tetapi disclaimer, ini tidak dapat dibuktikan secara pasti, makanya saya hanya pakai ini sebagai pandangan saja. Untuk kebenarannya saya tidak dapatkan bukti yang benar-benar jelas. Untuk itu saya kembali mengajak kita semua untuk membaca tentang apa yang ditulis oleh Herodotus, filsuf Yunani.
Kita baca apa yang dituliskannya ya. Berdasarkan catatan sejarah Herodotus dan sumber-sumber kuno lainnya, Xerxes I atau Ahasiweros digambarkan sebagai penguasa tiran yang cenderung melakukan tindakan kekerasan yang tidak rasional. Walaupun narasi spesifik dan langsung tentang dirinya yang menganiaya atau melecehkan putri-putrinya sendiri umumnya tidak ditemukan dalam karya Herodotus, tetapi Herodotus menuliskan dalam catatan kunonya bahwa istana dan harem Persia adalah lingkungan yang penuh intrik atau drama keluarga dan kebrutalan, di mana ratu dan putri kerajaan sering menjadi korban pelecehan baik secara mental, fisik, dan seksual. Tapi Herodotus tidak menerangkan dengan jelas apa yang dimaksud di sini. Apakah ini hanya dilakukan oleh Raja Ahasiweros atau juga pada sebagian besar pembesarnya. Dan dikatakan juga bahwa jumlah gundik dari Raja Ahasiweros itu hampir menyamai jumlah gundik dari Raja Salomo. Oke, dari sini kita dapat melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Ester untuk menghadap Raja Ahasiweros untuk menyelamatkan bangsanya itu bukan hal yang mudah, itu penuh resiko. Bahkan mungkin dia dapat mengalami hukuman mati. Tetapi untuk tujuan menyelamatkan bangsa Israel dari kekejaman orang Amalek, yang dimaksud ini adalah Haman yang ada di kerajaan Persia, maka Ester itu adalah gambaran martir yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Yahudi. Jadi sekarang kita paham ya bahwa Ester itu bukan ratu kecantikan, tapi dia adalah gambaran gereja yang mempertaruhkan nyawanya untuk bangsanya. Jadi saat dia diperhadapkan untuk harus menghadap raja, maka mengingat bagaimana Raja Ahasiweros ini menganggap dirinya adalah raja di atas segala raja dan dia punya rasa megah yang berlebihan. Saya yakin keberadaan Ester waktu dia mau menghadap raja itu pasti sangat takut dan gemetar. Makanya untuk itu dia minta Mordekai dan bangsa Israel untuk menopangnya, untuk menopang dia dalam doa dan puasa selama 3 hari tanpa makan dan tanpa minum. Dari situ kita bisa merasakan bagaimana Ester itu menghadapi sesuatu yang mengerikan. Dan tadi kita juga sudah membahas bagaimana level jiwa dari gambaran seorang DNA lalang, yang gambaran dari Raja Ahasiweros ini, di mana kita dapat katakan bahwa di level nefesnya itu isinya adalah berupa gambaran binatang dengan kepala 7 dan tanduk 10. Kemarin kita belum membahas ini lebih lagi. Di seri ini kita akan membahas tentang binatang dengan kepala 7 ini, supaya kita lebih paham lagi tentang apa yang dimaksud. Dan bicara tentang kepala, itu juga bicara tentang keberadaan di mana otak atau pikiran itu berada. Juga tentang kepala ini juga bisa digambarkan tentang pemimpin. Jadi tentang nefes yang manifestasinya, kita tahu ya kalau nefes itu dapat kita lihat dari apa? Dari tindakan atau perbuatannya. Maka yang dimaksud dengan orang yang memiliki nefesnya adalah binatang kepala 7, itu bicara tentang spirit yang menduduki nefesnya sehingga menghasilkan perbuatan atau tindakan seperti apa yang digambarkan oleh binatang tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi arti dari binatang berkepala 7 ini? Dan seorang teolog yang bernama Peter Binswil pada tahun 1589 membuat klasifikasi penting dalam demonologi Kristen, di mana dia menghubungkan antara 7 dosa pokok yang diwakili oleh masing-masing demonik atau Satan. Itu semua didapat atas dasar firman Tuhan yang berbicara tentang perbuatan kedagingan yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dan Amsal 6 ayat 16 sampai 19 tentang 7 kekejian
pada Tuhan. Kita baca aja ayatnya ya supaya kita lebih paham. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian Amsal 6 ayat 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hati Tuhan maksudnya, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi 7 kepala ini menggambarkan 7 pimpinan kerajaan iblis yang mewakili tiap-tiap karakter dari penampakan demonik tersebut. Seperti Lucifer itu mewakili dosa kesombongan, Mammon mewakili dosa ketamakan, Asmodeus itu mewakili hawa nafsu dan keserakahan, Leviathan itu mewakili iri hati dan cemburu, Beelzebul itu mewakili dosa ketamakan, Satan mewakili dosa kemarahan, dan Baal Peor mewakili dosa kemalasan dan hedonisme. Jadi kita lihat setiap gambaran dari demoniknya itu dia punya tindakan atau karakter yang menjadi ciri dari keberadaan mereka. Untuk itu kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah Lucifer. Dan kita tahu tentang Lucifer ini adalah gambaran dari malaikat Allah, malaikat yang ada di tahta Allah, atau yang dikenal dengan malaikat terang yang jatuh karena kesombongannya. Dan dia digambarkan sebagai Prince of Pride, pangeran kesombongan. Dan tentang dosa kesombongan ini rasanya kita yang hidup di akhir zaman ini, kita sudah lihat ya, banyak menguasai bangsa-bangsa juga rakyatnya. Bahkan seperti yang sudah sering kita bahas bahwa di akhir zaman ini akan banyak bermunculan orang dengan gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Itu juga sebenarnya berhubungan dengan keberadaan dosa kesombongan yang berasal dari Lucifer, yang disuntikan kepada orang-orang yang tercampur atau membuka celah bagi iblis dan dunia untuk masuk ke dalam jiwanya. Jadi orang-orang yang karakter atau tindakannya terlihat arogan, maka mereka itu biasanya dipengaruhi oleh spirit ini. Dan pada Raja Ahasiweros kita benar-benar dapat melihatnya, di mana dia mau untuk disembah, dia mau dipanggil sebagai Xerxes yang adalah gambaran Tuhan atau raja di atas segala raja. Dan tadi juga kita melihat bagaimana Raja Ahasiweros ini dengan kesombongannya dia memperlihatkan kekayaan dan kuasanya, atau bicara tentang flexing. Dan tujuan dari kesombongannya ini semua hanya dilakukan untuk apa? Untuk supaya dia disembah. Jadi spirit yang ada di nefas orang yang tercemar dengan dunia atau iblis dan terlihat dari karakter kesombongannya itu berasal dari gambaran dosa yang disuntikan oleh Lucifer. Demonik selanjutnya adalah Mammon. Mammon ini mewakili dosa keserakahan, kekayaan dan keuntungan materi, atau lebih sederhananya dosa cinta akan uang. Jadi Mammon ini menyuntikkan cinta akan uang kepada jiwa manusia. Dan kemarin di pembahasan teaching series yang ke-30 dikatakan bahwa di Wahyu 17 ayat 15 bahwa gambaran air yang diduduki oleh pelacur Babel itu adalah gambaran dari bangsa, rakyat, kaum, dan bahasa. Itu bisa kita baca ada di Wahyu 18 ayat 3.
di mana dikatakan bahwa semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Ini artinya disuntikan. Tadi disuntikan apa? Dosanya cinta uang. Dikatakan raja-raja, pedagang-pedagang menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi kalau kita lihat dosa tentang cinta uang yang disuntikan kepada jiwa manusia itu sudah meracuni bukan hanya raja, tapi para pembesar, pemimpin, penguasa, bahkan rakyat, kaum dan bahasa. Jadi dari semua kalangan, dosa tentang cinta uang di akhir zaman ini sedang gencar untuk disuntikan kepada jiwa manusia. Dan dikatakan karena dosa inilah yang membuat raja-raja dan pedagang menjadi kaya raya. Dan tentang roh mamon atau cinta uang ini sangat erat hubungannya dengan gaya hidup hedonisme seperti yang tadi kita lihat di karakter Raja Ahasiweros. Dan kalau kita lihat bagaimana penampakan dari dosa cinta akan uang ini, kita akan melihat bahwa seseorang waktu dia itu semakin kaya, maka biasanya dia tidak bijak dalam menggunakan uangnya, cenderung lebih semena-mena. Dimana kalau di Raja Ahasiweros ini dapat kita lihat waktu dia menjadi sangat kaya, dia banyak membuat bangunan-bangunan dan infrastruktur yang aneh-aneh, sehingga akhirnya pengeluaran kerajaan Persia membengkak. Dan ini semua bukan dilakukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pemuasan hawa nafsunya. Dan karena inilah yang membuat Persia mulai alami yang namanya kebangkrutan. Sehingga waktu Persia ini mengalami kebangkrutan, Raja Ahasiweros mulai bertindak keji kepada rakyatnya dengan apa? Menaikkan pajak. Dan akibat dari inilah yang membuat nantinya Raja Ahasiweros itu dibunuh. Dan tentang mamon atau cinta uang ini bukan kita lihat hanya disuntikan kepada orang kaya, tetapi di semua kalangan. Saat cinta uang itu melanda satu bangsa, maka kita akan melihat kebenaran dan keadilan itu tidak ada di bangsa itu. Karena kenapa? Karena kebenaran dan keadilan itu bisa dibeli, jadi tidak murni lagi. Selanjutnya, demonik Asmodeus, dia melambangkan dosa hawa nafsu dalam segala hal. Dan seperti tadi kita sudah belajar bahwa bicara tentang nefes itu berhubungan dengan hawa nafsu. Dan ada 3 hal utama yang berhubungan dengan hawa nafsu, yaitu berhubungan dengan makan, minum, seksual, serta dominasi. Dan kalau tadi kita sudah membahas soal hawa nafsu, makan, minum, dan juga seksual dari Ahasiweros, maka saatnya sekarang kita akan membahas tentang hawa nafsu dominasi dari Raja Ahasiweros. Kita bisa lihat bagaimana ambisi dari Raja Ahasiweros yang mau mendominasi bangsa lain. Dalam hal ini adalah kerajaan Yunani. Seperti tadi sudah dinubuatkan bahwa dia akan kuat-kuat berusaha untuk mendapatkan kerajaan Yunani, maka terlihat dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros, di mana karena ambisinya ingin menguasai kerajaan Yunani membuat dia melakukan banyak hal-hal yang merugikan bagi bangsa dan rakyatnya sendiri, di mana dia menghabiskan banyak anggaran untuk hawa nafsu ini. Dan nantinya kita akan lihat justru akhirnya menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Persia dan terbunuhnya Raja Ahasiweros. Dan demonik selanjutnya adalah Lewiatan. Dosa yang disuntikan adalah iri hati atau cemburu. Dan Lewiatan ini kita bisa lihat ada di kitab Ayub. Dia digambarkan sebagai monster laut yang melambangkan kecemburuan dan juga kemarahan. Dan kalau kita lihat ini juga ada di dalam karakter Raja Ahasiweros. Dan selanjutnya demonik Beelzebul, dosa yang disuntikan adalah berupa ketamakan. Dan Beelzebul ini bentuknya itu digambarkan sebagai penguasa lalat.
Ini dikaitkan dengan hawa nafsu tentang makan dan minum. Dan tadi kita sudah lihat itu ada di gambaran perayaan pesta Raja Ahasiweros yang memperbolehkan orang-orang untuk makan dan minum tanpa batasan. Itu menggambarkan tentang dosa Beelzebul atau dosa ketamakan atau kerakusan. Juga orang-orang korupsi berhubungan dengan hal yang namanya ketamakan ini. Dan selanjutnya demonik Satan, dosa yang disuntikan adalah kemarahan. Dan Satan ini selain dosa amarah, dia juga menggambarkan dosa pemberontakan dan kebencian. Dan kalau kita mau membaca kitab Ester, dari Ester pertama, kita sering menemukan kata-kata bahwa Raja Ahasiweros itu panas hati atau marah atau geram, baik itu terhadap Ratu Wasti atau juga terhadap Haman. Jadi kalau kita lihat memang sepertinya Ahasiweros itu dalam level jiwa nefasnya juga disuntikan tentang yang namanya roh kemarahan sehingga dia terlihat mudah murka. Dan selanjutnya demonik yang terakhir adalah Baal Peor. Baal Peor ini dosa yang disuntikan adalah kemalasan dan hedonisme. Jadi Baal Peor ini menggambarkan tentang kemalasan, penundaan dan ketidakaktifan. Ini kita banyak lihat di anak-anak muda di zaman ini, di mana mereka benar-benar mereka pakai istilah yang namanya mager, malas gerak. Nah, itu salah satunya juga bisa dari disuntikannya spirit yang berasal dari demonik yang namanya Baal Peor. Dan ini semua berhubungan dengan yang namanya kenyamanan, pesta pora dan hidup yang mudah. Dan sebenarnya gambaran dari ketujuh iblis ini sebenarnya awalnya mereka adalah malaikat yang dekat dengan tahta Allah. Tetapi mereka ini bergabung bersama dengan Lucifer saat Lucifer memberontak. Jadi sebenarnya tadinya mereka ini adalah gambaran dari malaikat terang. Tetapi karena dia diusir dari surga, maka mereka inilah yang membawa kegelapan bagi dunia. Oke, tentang Raja Ahasiweros saya tidak akan membahas lebih banyak lagi karena mengingat waktu. Tetapi sepertinya jauh dari apa yang kita bayangkan ya selama ini. Dan berkaitan dengan Ester, kita dapat melihat ya bagaimana luar biasanya Ester yang menurut pandangan saya dia punya yang namanya excellent spirit, di mana dia dengan luar biasa dapat menghadapi raja yang penuh dengan kefasikan. Kita lihat bagaimana Raja Ahasiweros dikuasai oleh binatang yang gambaran 7 kepala. Tidak mudah untuk menghadapi ini. Yang tanpa gereja Tuhan yang memiliki excellent spirit akan sulit untuk dapat menghadapi raja-raja yang sudah dikuasai oleh binatang berkepala 7. Gambaran dari 7 spirit kegelapan yang ada dan menguasai jiwa manusia yang tercemar khususnya di masa akhir zaman ini. Oke, saya akan akhiri sampai di sini dahulu karena waktu. Kita hari ini sudah banyak membahas tentang Raja Ahasiweros seperti yang Tuhan mau supaya kita bahas. Dan juga kita sudah belajar tentang kedalaman jiwanya sampai kita menemukan adanya nefes binatang berkepala 7 di dalam jiwa Raja Ahasiweros yang membuat dia mempunyai karakter yang seperti tadi kita sudah bahas. Kiranya apa yang dibagikan oleh Kava Ministry dapat menjadi berkat, dapat menjadi bekal untuk kita dapat hidup berkemenangan di masa akhir zaman. Di seri selanjutnya kita akan lanjutkan lebih lagi dengan pembahasan yang lebih dalam. Oke, sampai bertemu di seri selanjutnya. Pastinya akan lebih menarik, dan terus topang doa pelayanan Kava Ministry YouTube channel supaya dapat memberikan pesan Tuhan yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.